soal pertidaksamaan linear berbentuk cerita. Kita bahas di LKS Matematika Wajib ya, halaman 17 ya, halaman 17 ya, model matematika masalah program linear ya. Jadi ada soal cerita, nanti akan diminta jawabannya seperti apa gitu ya. Nah seperti ini, sepatu harga belinya 80.000, beli 80.000 terus dijual dengan harga 90.000. Berarti ada keuntungan di situ ya. Nah, ceritanya ya dari soal ini ya, contoh soal ini, seorang pedagang akan kulaan, akan beli tas dan sepatu terus dijual kembali. Nah, dengan uang di sini ya, dengan uang 4 juta, agar keuntungan yang diperoleh nanti maksimum, terlepas nanti laku atau tidaknya dari hitung-hitungan matematika, dengan modal 4 juta, berapa jumlah sepatu dan jumlah tas sehingga nanti keuntungannya bisa maksimum gitu ya. Nah, oke. Sebentar. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, nanti kalau kurang jelas tulisannya bisa di zoom ya. Oke, kita abaikan dulu yang sebelah sini ya. Jadi kita mau dari soal ceritanya aja ya. Nah, dilihat di sini, sepatu harga belinya 80.000, dijual dengan harga 90.000. Nah, di sini kita akan membuat pemisalan ya. Kita misalkan sepatu itu adalah X ya, sepatu adalah X, terus ada tas di sini kita misalkan adalah Y gitu ya. Nah, kita bikin langkah pertama, kita bikin tabel dulu ya. Nah, kita bikin tabel dulu. Dari soal cerita, apa yang kita peroleh dari soal cerita itu kita masukkan ke dalam tabel. Sepatu harga belinya. Nah, kita tulis di sini sepatu. Terus di sini kita tulis tas yang kan beli ya. Nah, terus di sini ada harga beli, harga jual. Nah, ada jual, ada beli, berarti di situ ada selisihnya. Apa itu? Ada untung yang mau dicari ya. Untungnya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi soalnya. Sepatu harga belinya 80.000, dijual dengan 90.000. Kita masukkan harga belinya 80.000, harga jualnya 90.000. Berarti keuntungannya berapa per sepatu ya? 90 dikurangi 80 adalah 10.000 ya. Nah, terus yang tas di situ harga belinya 50.000. Nah, dijual dengan harga 58.000. Berarti di sini 58.000. Nah, selisih antara harga jual dan harga beli ini kita peroleh keuntungan adalah 8.000 untuk tas. Selanjutnya di sini penjual mempunyai modal 4 juta. Modal 4 juta ini untuk apa? Untuk beli tas dan sepatu. Berarti di sini ada 4 juta. Gitu ya. Nah, dibaca lagi, kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 60 buah. Katakan satu tokonya itu kan ada etalase. Nah, etalasenya itu maksimum daya tampungnya, Pak Arif tulis di sini. Daya tampung ya, itu adalah 60 buah atau 60 item. Nah, sekarang kita lihat ada sepatu, ada tas di sini ya. Nah, sepatu tadi pemisalannya adalah X dan tas adalah Y. Coba dilihat. 80.000 sepatu sama 50.000
tas gitu ya. Itu untuk harga belinya ya, maksimal adalah 4 juta. Dari sini kita bisa peroleh arahnya ke bawah berarti ya di sini ya. Arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Kita bisa peroleh pertidaksamaannya ya. Pertidaksamaannya oke, di sini 80.000 X karena sepatunya tadi X ya. Terus ditambah oke, Pak Arif turunkan 50.000 Y itu tidak boleh lebih dari 4 juta. Ya. Karena modalnya 4 juta ya, nggak boleh lebih dari 4 juta. Nah, ini pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan kedua. Ya, ini biar nggak rancu ya, ini Pak Arif coret aja. Nah, oke, pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua yang ini ya, daya tampungnya. Nah, kok nggak ada isinya Pak itu Pak? Iya, kita bisa menuliskan X plus Y itu tidak boleh lebih dari 60. Karena jumlah sepatu dan jumlah tasnya tidak boleh lebih dari 60. Sekarang perhatikan yang nomor 1 ya. Ini kan angkanya besar ya. 80.000, 50.000, 4 juta. Nah, ini sama-sama kedua ruas itu kelipatan 10.000 atau bisa dibagi dengan 10.000. Nah, bagi kedua ruas dengan 10.000 ya. Bagi kedua ruas dengan 10.000. 80.000 dibagi 10.000 adalah 8X ditambah, ya betul sekali, 5Y. Nanti kurang dari 4 juta dibagi 10.000 adalah 400 ya, nolnya hilang 4 ya. Nah, jadi kita punya pertidaksamaan ada 2. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini gitu ya. Nah, yang akan ditanyakan apa? Buatlah model matematika. Oke, model matematikanya sudah dapat. Nah, terus yang dicari adalah keuntungan maksimal. Berarti keuntungannya adalah di sini ya, untung ya. Pak Arif kasih warna pink. Nah, ini keuntungannya. Bisa ditulis 10.000 X ya. Karena 10.000 itu untuk harga sepatu, untuk keuntungan sepatu, ditambah 8.000 Y. Nanti keuntungan maksimalnya di angka berapa? Ini akan kita cari. Nah, sebenarnya dari soal ini sudah cukup ini aja ya. Tapi kita akan mencari sampai akhir berapakah jumlah sepatu dan jumlah tas yang membuat ini maksimal atau keuntungannya maksimum. Untuk menyelesaikan ini kita ada beberapa tahapan ya. Yang pertama harus tulis di sini, tahapannya adalah kita buat tabel ya. Dari soal cerita tadi kita buat tabel. Tabelnya sudah dapat ya. Oke. Yang kedua, setelah tabelnya dapat, kita bentuk pertidaksamaannya ya. Model matematika atau pertidaksamaan. Setelah ketemu model matematika pertidaksamaan yang ini tadi ya, atau kendalanya itu, kita cari fungsi optimumnya. Optimum itu maksudnya bisa untuk maksimum, bisa untuk minimum, tergantung dari soal yang dimau gitu ya. Nah, yang keempat, kita akan bikin grafiknya. Grafik atau garisnya. Untuk membuat grafik atau garis, kalian harus mencari titik potong dan titik temu. Setelah ketemu grafik atau garisnya, nanti kalian tentukan nomor 5 ya.
adalah daerah penyelesaian ya. Setelah ketemu daerah penyelesaian, kalian tentukan batas. Langkah yang terakhir kita ketemu nilai optimumnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang Pak Arif perlebar. Kita tadi sampai pada menentukan fungsi optimum ya, maksimum minimumnya ada di sini ya. Nah, keuntungan ya. Keuntungan yang akan kita cari nanti adalah 10x plus 8000Y. Selanjutnya kita langkah keempat membuat grafik ya, atau garis. Membuat garis atau grafik ya. Nah, bagaimana caranya? Persamaan pertidaksamaan ini kita buat persamaan dulu. Yang pertama tadi kita peroleh 8x plus 5y sama dengan 400 gitu ya. Nah, untuk membuat titik potong ya, kita akan mencari titik potong ya. Kalau x-nya adalah 0, maka diperoleh 8x itu kan 8 kali x ya. Berarti 8 dikalikan 0 kali itu titik ya. Ditambah 5y sama dengan 400. Usahakan sama dengannya lurus ya. 8 kali 0 berapa? 0. Ditambah 5y berarti 0 ditambah 5y adalah 5y adalah 400 gitu ya. 5y adalah 400. Berarti y-nya berapa? Y-nya adalah, sebentar ya, 400 dibagi 5. Berarti y-nya berapa? 400 dibagi 5 berapa? 80. Nah, setelah ketemu ini berarti kita peroleh titik x, y-nya adalah, x-nya tadi 0, y-nya 80. Berarti xy-nya 0,80. Dengan cara yang sama, nanti kalau y-nya 0 dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke yang ini ya tadi ya. Nah, berarti 8x-nya masih 8x ditambah 5 kali y-nya dibuat 0 ya. 5y, y-nya dibuat 0. Berarti 5 kali 0 berapa nilainya? Masih sama 400. 5 kali 0 berapa? 5 kali 0 adalah 0. Berarti 8x adalah 400. Berarti x-nya nilainya adalah 400 dibagi 8 berapa? 50. Oke, berarti diperoleh titiknya x, y adalah x-nya 50, y-nya adalah 0. Gitu ya. Kita ketemu titik ini ya, 0,80 dan 50,0. Dengan cara yang sama kita nanti akan buat garis yang kedua. Apa? Yang ini ya. X plus Y sama dengan 60. Kalau X-nya yang 0 maka diperoleh 0 ditambah Y adalah 60. Berarti Y-nya adalah 60. Kalau Y-nya yang 0 maka diperoleh, ya X-nya kan belum diketahui ya. Nah, Y-nya tadi dimasukkan 0. 60. Berarti X-nya yang 60. Tadi persamaannya yang ini ya, saya kasih warna. Berarti di sini diperoleh titiknya adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya 60. 0,60. Untuk yang ini X-nya 60, Y-nya 0. 60,0. Jadi kita punya 4 titik. Titik potong sudah, sekarang kita akan mencari titik temu. Titik temu itu adalah pertemuan dua garis itu kan ada titik ya.
Oke, kita lanjut. Titiknya di sini adalah yang pertama, garis pertama 0,80. X yang mendatar, Y-nya yang vertikal ya, yang tegak gini ya. 0,80 berarti 0 di sininya ada 80. Ini 0,80 ya. Selanjutnya 50,0. 50,0 di sini ya. Ini adalah 50,0. Nah, kita buat garis di sini. Ya, ini adalah garis pertama. Garis kedua 0,60 dan 60,0. 60,0 di sini. Ini 0,60 di sini ya. Berarti garisnya adalah ini ya. Ini garis yang kedua. Nah, di sini tadi adalah titik berapa? 0,60. 0,60. Ya. Kalau yang di sini berapa? 60,0 ya. Yang ini ya. Nah, di antara dua garis ini kan ada titik temu di sini ya. Nah, titik temunya ini berapa? Kita akan mencari titik temu. Ya. Mencari titik temu itu dengan cara apa? Dengan cara eliminasi atau substitusi ya. Nah, kita lihat untuk pertidaksamaan pertama tadi adalah 8x plus 5y sama dengan 400. Yang kedua adalah x plus y sama dengan 60. Kita mau ngapain nih yang langkah pertama gitu ya. Lihat angka yang paling kecil dulu ya, jangan angka yang besar. Nanti ngitung atau operasinya susah. 5 ya, 5y. Berarti kita eliminasi y. Eliminasi itu adalah menghilangkan y. Y-nya ini jumlahnya 5. Di sini 1. Berarti biar sama, yang bawah ini dikalikan 5, yang atas dikalikan 1 gitu ya. Diperoleh 8, semua item yang atas ini dikalikan dengan 1. Berarti tetap 8x plus 5y sama dengan 400. Oke, kurang kelihatan. Gini ya. Nah, yang bawah dikalikan 5. 5 kali x adalah 5x. 5 kali y adalah 5y. 5 kali 60 berapa? Ya, 300. Terus dikurangi. 8x dikurangi 5x. 3x. 5y dikurangi 5y. 0 ya. 400 dikurangi 300 adalah 100. Berarti 3x-nya adalah 100, x-nya adalah 100 dibagi 3, itu 33, 1/3. 100 dibagi 3. Nah, kita untuk mencari y, kita bisa substitusi atau memasukkan. Kita peroleh tadi kan x-nya 33, 1/3. Disubstitusi. Substitusi itu dimasukkan ya. Dimasukkan kemana? Boleh yang bawah, boleh yang atas. Kira-kira yang bawah sama atas itu ngitungnya banyak yang atas ya. Jadi kita biar mudah pakai yang bawah. X plus y-nya kan 60. Kita mau nyari y, berarti y-nya adalah 60 dikurangi x. Y-nya adalah 60 dikurangi 33/3. Dengan cara cepat, pecahan ya. 60 dikurangi 33/3 adalah ya 26. 2/3. Nah, kita peroleh titiknya di sini adalah x-nya 33/3, y-nya 26, 2/3. Berarti titik temunya ini adalah yang kita cari tadi ya. 33/3 dan 26 2/3. Setelah kita punya grafiknya, langkah berikutnya, nah ini
Tadi kita kan mencari titik potong, cari titik temu, sekarang mencari daerah penyelesaian. Mencari daerah penyelesaian. Oke, Pak Arif punya ilustrasi. Kalau kalian memiliki suatu daerah ya atau wilayah gini ya, terus dibagi dengan satu garis. Kemungkinannya adalah kalau nggak daerah A ya daerah B, gitu ya. Jadi ada dua bagian teriris, kalau nggak A ya B. Nah, kita ke garis pertama. Garis pertama ini ya, kan garisnya 80 sama 50 ya. Ini garis pertama. Kemungkinan daerahnya kalau nggak yang kuning ya, berarti kan yang di sini Pak Arif punya warna biru, yang biru. Kalian pilih titik sehingga mempermudah kalian. Apa itu 0,0? Di mana 0,0 itu adalah di pusatnya sini ya. Ini adalah titik 0,0. Untuk titik 0,0, nah untuk titik 0,0, 8x plus 5y kan kurang dari 400 tadi kita punya ya. Nah kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. Berarti 8 kali 0, 0 plus 5 kali 0, 0. Ini kan kali ya. Pak Arif ulangi lagi. Kurang dari 400. 0 kurang dari 400 pernyataan benar apa salah? Benar. Jadi nanti daerahnya adalah sebelah kirinya garis pertama ya. Tadi kan kita milih ya, garis pertama kan ini ya. Daerah di titik kiri yang kuning adalah 0,0 kita pilih tadi ya. Ternyata benar. Mungkin di yang biru Pak kita cek. Oke, kita titik biru di sini kita punya garis pertama adalah 5 ya. 50 ya. Mungkin 50,50 kan ada di sini ya, 50,50 ya. Ngeceknya di sini 50,50. Kita mau cek. Buat cek daerah ya. Coba kita cek 50,50. Masukkan. 8x berarti 8 kali 50 ditambah 5y, 5 kali 50. Apakah kurang dari 400? Nah, 8 kali 50 berapa? 400 ya. 5 kali 50, 250. Apakah kurang dari 400? Nah, ini kan 650 ya. Apakah kurang dari 400? Itu pernyataan yang salah. Jadi arsirannya ada di sebelah kirinya ya. Tadi kan kita ngambil titik 0,0. Oke, sebelah kirinya garis pertama. Garis pertama kan yang ini ya. Berarti arsirannya adalah sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan menentukan untuk garis kedua. Garis keduanya di sini. Agak ke bawah ya. Garis keduanya apa tadi di sini? Ini ya. Enggak kelihatan di situ ya. X plus Y kurang dari 60. X plus Y kurang dari 60. Dengan cara yang sama ya. Satu garis, kalau enggak yang kiri yang kanan gitu ya. Cari titik 0,0. Kenapa 0,0? Mudah menghitungnya gitu ya. Jangan cari setengah koma min setengah gitu ya. Susah nanti pecahan ya, atau desimal atau angka yang besar. Cari 0,0. Pilih titik 0,0, maka diperoleh x-nya 0, y-nya 0, berarti 0 ya. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi yang besar itu dicaplok ya. Pernyataan yang benar. Berarti untuk garis kedua, yang salah tidak perlu kita cek ya. Sebentar. Nah, yang salah nggak perlu dicek ya. Tadi kan garis pertama cek yang salah. Yang kedua nggak usah dicek, nggak apa-apa. Jadi daerahnya yang kedua ini juga ternyata yang